selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah misteri yang lebih dalam dari samudra dan lebih gelap dari malam tanpa bintang. Cerita ini bukan untuk mereka yang lemah jantung. Ini adalah kisah tentang Pulau Viridian, sebuah titik terpencil di peta yang seolah dilupakan oleh waktu dan peradaban. Secara resmi, Pulau Viridian tidak berpenghuni. Catatan pemerintah menyatakan pulau ini kosong sejak tahun 1978 setelah fasilitas medis terakhir di sana ditutup. Namun, laporan-laporan aneh terus bermunculan. Para nelayan yang berlayar terlalu dekat seringkali bercerita tentang cahaya samar yang menembus kabut tebal yang selalu menyelimuti pulau. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan atau jeritan lirih yang terbawa angin laut. Tentu saja, pihak berwenang selalu menepisnya sebagai cerita rakyat atau ilusi optik akibat kabut. Patroli pantai sesekali berlayar di sekitarnya, tetapi jarang sekali ada yang berani menjejakkan kaki di daratan Viridian. Mereka bilang tanahnya terkutuk. Tapi kami bertanya, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Apa yang membuat sebuah pulau begitu terlarang? Tim kami memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Dengan menyewa perahu lokal dan berpura-pura sebagai peneliti biologi kelautan, kami memulai perjalanan menuju jantung kegelapan. Semakin dekat kami dengan Pulau Viridian, semakin tebal kabutnya. Suhu udara turun drastis dan perangkat elektronik kami mulai bertingkah aneh. Kompas digital berputar tak menentu, dan GPS kehilangan sinyal. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menghalau kami. Dari kehauan siluet bangunan tua mulai terlihat menembus kabut. Itulah dia, Rumah Sakit St. Jude. Fasilitas yang katanya sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu. Dari luar, bangunannya tampak lapuk dan ditelan oleh alam. Dindingnya yang berwarna hijau lumut hampir menyatu dengan pepohonan di sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Beberapa jendela di lantai atas tampak utuh, seolah baru saja dibersihkan. Dan yang lebih aneh lagi, kami melihat jejak kaki baru di lumpur dekat dermaga yang sudah reyot. Kami tidak sendirian. Dengan hati-hati, kami merapat dan melangkah ke darat. Udara di pulau ini terasa berat dan menyesakkan. Aroma anyir campuran garam, tanah basah, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang manis, tapi memuakan, memenuhi udara. Kami berjalan menuju rumah sakit. Setiap langkah terasa seperti diawasi. Suara ranting patah di belakang kami membuat kami serentak menoleh. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan di antara pepohonan yang rapat. Pintu utama rumah sakit terkunci rapat dengan rantai berkarat. Tapi kami menemukan sebuah jendela di bagian belakang yang pecah. Cukup besar untuk kami lewati. Di dalam, kegelapan total menyambut kami. Dengan hanya berbekal senter, kami mulai menjelajahi koridor-koridor yang sepi. Dindingnya mengelupas. Lantainya dipenuhi debu dan puing-puing. Tapi lagi-lagi, kami menemukan kejanggalan. Di tengah debu tebal, ada jejak sepatu bot yang jelas, mengarah lebih dalam ke dalam gedung. Kami mengikuti jejak itu menyusuri koridor utama. Di kiri dan kanan kami pintu-pintu kamar pasien terbuka, menampakkan ranjang-ranjang kosong yang berkarat. Suasananya begitu mencekam. Setiap derit lantai atau tetesan air dari atap yang bocor membuat jantung kami berdebar kencang. Tiba-tiba, dari salah satu ruangan di ujung koridor, kami mendengar suara gesekan logam di lantai. Kami mematikan senter dan bersembunyi di balik pilar, menahan napas. Sesosok bayangan muncul dari ruangan itu. Seseorang dengan pakaian seperti petugas kebersihan mendorong sebuah troli medis tua. Dalam cahaya remang-remang yang masuk dari jendela, kami bisa melihat wajahnya yang pucat dan tatapannya yang kosong. Dia bergerak dengan mekanis, seolah tidak menyadari keberadaan kami, lalu menghilang di tikungan koridor. Siapa dia? Apa yang dia lakukan di rumah sakit terlantar ini di tengah malam? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut kami. Kami melanjutkan penelusuran, kali ini menuju ruang arsip di lantai bawah. Mungkin di sana kami bisa menemukan jawaban. Ruangan itu lembab dan berbau kertas lapuk. Lemari-lemari arsip berjejer tak beraturan. Sebagian besar isinya telah hancur oleh kelembapan, tetapi kami beruntung. Di sebuah laci yang terkunci, kami menemukan sebuah folder yang masih utuh, dilindungi oleh kantong plastik. Isinya membuat darah kami seolah membeku. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen bertanda rahasia negara. Ini bukan sekadar rumah sakit biasa. Ini adalah fasilitas penelitian. Laporan-laporan itu merinci serangkaian eksperimen ilegal yang dilakukan pada tahun 70-an, tepat sebelum rumah sakit ini ditutup. Proyek dengan kode nama Proyek Lazarus. Tujuannya?
menciptakan serum regenerasi sel, hampir seperti ramuan keabadian. Dokumen itu menjelaskan bahwa mereka menggunakan subjek manusia, para pasien dengan penyakit kronis yang tidak punya harapan. Awalnya, eksperimen menunjukkan hasil yang menjanjikan. Luka sembuh dalam hitungan menit, penyakit perlahan menghilang. Tapi kemudian efek samping yang mengerikan mulai muncul. Subjek mulai kehilangan kewarasan, menunjukkan agresi ekstrem, dan perubahan fisik yang mengerikan. Mereka menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Laporan terakhir bertanggal sehari sebelum rumah sakit dinyatakan ditutup. Isinya adalah catatan panik dari kepala peneliti. Dia menulis bahwa subjek-subjek telah lepas kendali. Mereka tidak bisa dibunuh. Setiap kali mereka mati, serum di dalam tubuh mereka akan meregenerasi sel-sel mereka, menghidupkan mereka kembali, tetapi setiap kali bangkit, mereka menjadi lebih buas dan kurang manusiawi. Penutupan rumah sakit itu ternyata bukan penutupan. Itu adalah karantina. Mereka mengunci semua orang di dalam, baik staf maupun para subjek eksperimen, dan membiarkan mereka di sana. Tiba-tiba, suara alarm yang memekakkan telinga bergema di seluruh gedung. Lampu-lampu darurat berwarna merah berkedip-kedip, menerangi koridor dengan cahaya yang mengerikan. Kami telah memicu sistem keamanan yang entah bagaimana masih aktif. Dari segala arah, kami mulai mendengar suara-suara. Suara langkah kaki yang diseret, geraman rendah, dan tawa histeris yang tidak mungkin berasal dari manusia normal. Mereka tahu kami ada di sini. Para penghuni abadi Pulau Viridian telah terbangun. Kami berlari. Kami berlari sekuat tenaga kembali ke arah kami datang, melewati koridor-koridor yang kini terasa seperti labirin neraka. Bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut mata kami. Sosok-sosok kurus dengan mata bersinar dalam kegelapan muncul dari kamar-kamar pasien, mencoba meraih kami dengan tanggen-tanggen mereka yang panjang. Kami berhasil keluar melalui jendela yang sama, tetapi kengerian belum berakhir. Dermaga tempat kami menambatkan perahu kini dipenuhi oleh mereka. Lusinan makhluk mengerikan berdiri di antara kami dan jalan keluar kami. Wajah mereka adalah topeng penderitaan dan kegilaan. Mereka tidak berlari, hanya berdiri diam, mengamati kami dengan mata penuh kebencian. Tepat saat kami berpikir semua sudah berakhir, kami mendengar suara mesin perahu lain mendekat. Sebuah perahu patroli modern berwarna hitam meluncur cepat dari balik kabut. Orang-orang bersenjata lengkap dengan seragam tanpa tanda pengenal melompat ke dermaga. Mereka tidak menembaki para makhluk itu, melainkan menembakkan semacam gas penenang ke arah mereka. Dalam sekejap, para penghuni itu jatuh pingsan. Salah satu dari mereka mendekati kami. "Kalian seharusnya tidak berada di sini," katanya dengan suara dingin. "Pulau ini terlarang karena suatu alasan. Mereka bukan tim penyelamat. Mereka adalah para penjaga. Orang-orang yang ditugaskan untuk memastikan rahasia Pulau Viridian tetap terkubur. Mereka menyita semua rekaman kami, kamera kami, dan setiap bukti yang kami kumpulkan. Kami diantar kembali ke daratan dengan peringatan keras untuk melupakan semua yang kami lihat. Mereka bilang, jika kami membuka mulut, kami akan menghilang. Sama seperti pulau itu yang hilang dari peta. Cerita resmi akan menyebut kami hilang di laut. Jadi, inilah cerita yang tidak akan pernah bisa kami buktikan. Kisah tentang sebuah pulau yang menjadi penjara abadi bagi korban eksperimen keji. Sebuah tempat di mana kematian bukanlah akhir. Pemerintah tahu, mereka telah menjaganya selama puluhan tahun, membiarkan kengerian itu tetap terkurung di dalam kabut. Pulau Viridian masih ada di luar sana. Begitu pula para penghuninya yang terkutuk, selamanya terjebak di antara hidup dan mati. Pertanyaannya adalah, berapa banyak lagi pulau seperti Viridian yang ada di luar sana? Apalagi yang mereka sembunyikan dari kita? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan investigasi kami selanjutnya. Tetaplah bertanya, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran.